Dimuliakan Ketua Yayasan Ma'had Ulumuddin Dr. Andes Tengku Haji Zulkifli Ibrahim beserta seluruh jajaran, para kepala madrasah, kepala sekolah, dan segenap unsur yang telah berhadir pada acara workshop di pagi hari yang berbahagia ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Abangda Dr. Sayuti SHMA. Kenapa saya panggil Abangda? Karena dasarnya beliau ini adalah alumni Dayah Ulumuddin. Kalau di sini letting Ustadz Syukri Yusda. Nanti diperkenalkan lagi. Dan kebetulan beliau ini terpilih sebagai ketua perkumpulan alumni Dayah Ulumuddin atau ketua PADU. Jadi semua alumni Dayah Ulumuddin itu harus tunduk dan patuh kepada Abangda Dr. Sayuti SHMH. Kira-kira seperti itu ya. Alhamdulillah beliau telah menjadi lawyer yang ternama di Aceh dan skala Aceh dan skala nasionalnya. Insya Allah beliau ya dekat-dekat lah sama Hotman Paris ya, kira-kira seperti itu. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi, jangan sungkan-sungkan. Ustaz Iskandar Aziz, ini karena saya ini kebetulan tamat tahun 2003. Jadi di masa pesantren itu jumpa dengan beliau. Dan saya tahu kali di mana prestasi-prestasi yang beliau ukir di Dayah Ulumuddin. Dan menjadi suatu kebanggaan ketika hari ini beliau maju sebagai calon wali kota Luksumawe periode 2024-2029, dan beliau adalah alumni Dayah Ulumuddin. Itu yang sangat-sangat kami banggakan. Tepuk tangan sekali lagi kepada abang kita. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita buka acara kita dengan membacakan Quran. Maka dengan mengucapkan surah Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya kata sambutan yang oleh pimpinan Dayah Ulumuddin dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dayah Ulumuddin kepada Ustaz Muhammad Saleh. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji saya syukur kita serahkan kepada Allah SWT yang oleh karena izinnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan sehingga kita dapat berkumpul pada ruang keluarga ini. Kemudian salam dan salam kita hidangkan kepada Rasulullah yang beliau dengan gigi perkasa membina umat dari akhlak yang tak terpuji pada akhlak yang mulia. Yang kami hormati Ketua PADU dan juga calon wali kota semuanya periode 2024-2029. Kemudian yang kami hormati Kepala Dayah Kita Puni, Wakil Pimpinan Bidang Akademik, dan saya sendiri. Salam beliau di ruangan. Titip salam saja karena beliau sehat. Selamat datang kepada Saudara Sayuti Abu Bakar MM, lawyer. Beliau ini bukan saja di Aceh tapi juga di Jakarta. Saya sudah lama berkomunikasi dengan beliau, tapi via HP. Beliau nggak kenal saya. Baru ini baru kenal.
sungguh-sungguh kita, jangan kita salah memberikan pilihan pada tanggal 27, yaitu kita pilih nomor 2. Ada beliau, apa manfaatnya? Antara lain kita sudah sangat kenal, sudah familiar. Mungkin untuk berkomunikasi lebih lanjut kita mudah dengan beliau karena orang kita bangga jawab rawat itu ada lebih di daerah kan, bangga di daerah lebih wali kota kan orang nomor 1 gitu. Orang nomor 1 yang megang pimpinan. Kita doakan semoga dia semoga berhasil. Insya Allah berhasil itu karena dukungan kita semuanya. Ya, dukungan pertama Syekh sendiri dan jajarannya dan juga yang lain. Kita doa semoga beliau itu sehat. Apalagi kalau sekarang sangat terkuras tenaga siang malam dalam kegiatan. Jadi atas nama pimpinan daerah kami berdoa dan mengharap pada yang kuasa, semoga yang kuasa meridai sehingga beliau itu dari ketua padu naik tingkatan jadi wali kota Lumoy. Semoga beliau berhasil. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua telah diberikan kesehatan, kelonggaran waktu, keringanan langkah, kesempatan sehingga kita semua dapat menghadiri acara workshop sadar hukum dalam dunia pendidikan. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pertama sekali penghormatan kami kepada Ustadz. Ini senior. Ini letting pertama, saya letting ketiga. Ini pernah jadi mudabir. Terus penghormatan kepada Ustadz Saleh, Ustadz-Ustadz yang lain, kepala Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan penghormatan kepada seluruh Ustadz, Ustazah, terus siswa-siswa yang telah hadir di aula yang mulia ini. Jadi sebelum memulai materi, mungkin tadi sudah sempat senior saya memperkenalkan diri saya. Jadi saya ini seperti yang disampaikan tadi adalah alumni Dayah Ulumuddin, itu letting ketiga. Saya sampaikan kalau Ustadz Tarmizi letting pertama, saya seangkatan dengan Ustadz Saiful Azhar. Ustadz ini menantu Syekh Syamul Rishad. Kebetulan tempat tidurnya sebelah-sebelahan sama Ustadz Saiful Azhar. Jadi ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang saya rasakan hari ini, karena saya kembali ke tempat asal mula saya memulai pendidikan menengah. Hasil didikan di Ulumuddin lah yang membentuk karakter khas saya sebenarnya. Karakter khas saya. Setelah 3 tahun di Ulumuddin, saya berangkat merantau ke Jakarta. Ketika merantau di Jakarta, hal yang saya peroleh di Ulumuddin ini sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Apalagi kalau di Jakarta yang namanya orang Aceh, ketika ada acara keagamaan, otomatis yang diarahkan ke depan itu tetap orang Aceh. Kalau ada sholat, tetap yang diarahkan untuk menjadi imam itu
orang Aceh. Bayangkan kalau orang Aceh yang dikenal sebagai negeri syariat Islam, yang Islamnya fanatik, ketika diarahkan menjadi imam tidak mempunyai kemampuan, ini kan sangat-sangat memalukan. Tapi alhamdulillah, dengan bekal yang saya dapat di Ulumuddin ini, alhamdulillah saya tidak memalukan orang-orang Aceh yang ada di Jakarta. Jadi ini kelas berapa nih? Kelas 5. Udah mau pihak pilih ya? Kelas 5 belum mau pihak hak pilih kan? Belum. Yang laki-laki? Kelas 6. Kalau kelas 6 sebagian besar sudah mempunyai hak pilih. Tapi ini bukan sesi kampanye. Hari ini kehadiran saya adalah untuk memberikan atau menyampaikan materi terkait sadar hukum dalam dunia pendidikan. Ulumuddin, walaupun saya di Jakarta menjalani profesi, saya pernah membaca berita di daerah Ulumuddin pernah terjadi yang namanya kekerasan, yang dampaknya salah satu ustadz di Ulumuddin dilaporkan ke pihak berwajib. Betul nggak? Betul Ustaz? Betul. Dulu ketika kami masuk ke daerah Ulumuddin ini, kami ini sering mendapatkan didikan ataupun tindakan disiplin. Ini harus kita pilah-pilah. Tindakan disiplin, dan kami sebagai siswa itu menerima tindakan disiplin dalam hal kami memang perlu didisiplinkan. Ini terjadi pergeseran nilai. Saat ini ketika seorang guru, ustazah memberikan tindakan yang sebenarnya itu adalah disiplin, ujung-ujungnya dilaporkan ke pihak berwajib. Dulu kami setiap malam itu akan ada namanya mahkamah. Setiap malam. Kalau saya kebetulan selang-seling. Tidak setiap malam mendapat panggilan mahkamah. Mahkamah ini tujuannya sebenarnya memang tujuannya untuk mendisiplinkan, karena kita siswa, yang namanya siswa ini kan belum stabil, belum jelas mengerti mana yang berguna dan mana yang bermanfaat untuk masa depannya, sehingga yang mengarahkan ini semua adalah gurulah yang akan membimbing kita semua yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai siswa. Tapi hari ini ketika guru melakukan memberikan tindakan dalam rangka untuk mengarahkan kita kepada yang lebih baik, malah yang terjadi sebaliknya. Sekarang ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan terhadap anak hari ini memang luar biasa dilindungi. Bukan saja kekerasan dalam bentuk fisik, kekerasan dalam bentuk psikis pun sangat-sangat dilindungi. Kalau kita berbicara terhadap isi klausul dari Undang-Undang Perlindungan Anak, memarahi, memaki saja itu mendapatkan
hukuman. Ini kan bisa membahayakan terhadap keberlangsungan pendidikan. Ustadz yang kadangkala memang perlu memberikan tindakan, hari ini dihadapkan kepada hal yang dilematis. Satu sisi memang seorang guru harus mendidik siswanya walaupun dengan sedikit kekerasan. Namun hari ini yang terjadi dengan adanya undang-undang perlindungan anak, guru menghadapi yang namanya tindakan hukum. Ini solusinya seperti apa? Kan begitu. Jadi sebenarnya para ustazah itu tidak perlu khawatir, karena yang namanya mendidik anak, siswa ini untuk menjadi lebih baik dengan menggunakan sedikit, karena ini memang betul-betul guru ini betul-betul dilatih kesabaran yang luar biasa. Jadi dengan sedikit tindakan disiplin nggak ada masalah sebenarnya. Dalam hal pun dilaporkan ke pihak berwajib, yakinlah walaupun tercantum dalam salah satu pasalnya bahwa tindakan psikis pun bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, namun yakinlah bahwa laporan tersebut tidak akan diproses. Faktanya dalam proses penegakan hukum itu tidak akan jalan, karena yang namanya tindakan psikis ini sifatnya masih sangat abu-abu, tidak ada batasan yang jelas. Kekerasan, katakanlah yang paling sering terjadi, saya ini paling sering dicubit dulu, sering sekali dicubit. Nah, pernah dicubit? Itu siswa pernah dicubit? Ini tanya dulu sama siswanya. Pernah dicubit? Ditampar? Pernah? Nyoki banyu. Saya pun pernah mengalaminya. Saya pernah dicubit, pernah ditampar, pernah dilempar kapur. Dulu nggak pakai kapur. Subuh-subuh, pam, dilempar kapur, pas masuk di mata. Dan itu memang hal biasa. Kalau dulu ketika anak-anak mendapatkan kekerasan dari guru, ketika kita laporkan kepada orang tua, yang terjadi malah orang tua kita memarahi kita. Tapi hari ini ketika anak-anak, murid-murid ini mendapatkan tindakan pendisiplinan dengan sedikit kekerasan, ujung-ujungnya melaporkan kepada orang tuanya lapor polisi. Itu apa yang terjadi? Kenapa seperti itu? Karena orang-orang tua sekarang tipikalnya sudah jauh berbeda dengan orang tua yang dahulu. Orang tua sekarang itu manja. Jadi karena orang tuanya manja, otomatis anaknya dimanja. Orang sukses itu tidak pernah lahir dalam kemanjaan. Orang sukses itu lahir dari orang yang kerja keras, orang yang disiplin. Benar nggak? Ya, tapi hari ini anak-anak sangat-sangat dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga sedikit saja mendapatkan laporan, sedikit saja mendapat tindakan disiplin, ujung-ujungnya lapor ke orang tua lapor ke polisi. Ini akan membahayakan apa? Membahayakan dunia pendidikan. Menurut proses penegak hukum yang pada prakteknya, yang sering terjadi dalam praktek, laporan terhadap tindakan disiplin guru
yang berbentuk kekerasan yang tidak mengakibatkan luka parah itu tidak pernah dijalankan, tidak pernah diproses. Jadi guru dan ustazah tidak perlu khawatir sebenarnya. Tidak perlu khawatir. Tindakan kekerasan yang diproses hukum itu tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka. Luka pun itu luka yang bisa divisum. Kalau dicubit itu biasa. Yakinlah tidak akan kena. Sebenarnya cara mengantisipasi supaya tidak akan terjadi yang namanya laporan kepada pihak berwajib, pada pihak polisi, itu gampang. Pihak dari lembaga pendidikan itu kan mengeluarkan yang namanya peraturan, ataupun ketika proses penerimaan siswa memang harus dibuat yang namanya surat pernyataan dari orang tua bahwa dalam hal anak-anaknya yang akan dimasukkan ke pesantren ini perlu diberikan tindakan disiplin. Itu memang wewenang guru, wewenang ustadz dan ustazah sepenuhnya. Jadi ke depan apabila terjadi yang namanya tindakan disiplin berupa sedikit kekerasan, nggak dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, karena yang dapat melaporkan tindakan pidana atau laporan atau pengaduan namanya itu hanya orang tua. Jadi orang tua sudah menandatangani yang namanya surat pernyataan tadi, jadi orang tua tersebut harus komit, sehingga ketika dibuatkan laporan kepada pihak berwajib tinggal diserahkan yang namanya surat pernyataan. Jadi para ustadz dan ustazah, saya rasa tidak perlu khawatir terhadap adanya upaya-upaya untuk menghadapi laporan dari pihak orang tua murid. Nyopoh baju 6 tadah tadi. Bacun sedikit. Cuma masalahnya ada enggak dari pihak rela enggak kalau diberikan disiplin? Tuh siswa rela? Nah ini masalahnya orang tua membawa anaknya ke pesantren. Alasannya kenapa? Karena tidak mampu mendidik sendiri. Nah bahasa kabatatat tajuk udayah ini. Sehingga tanggung jawab pendidikan diarahkan kepada lembaga pendidikan. Terus ketika kelakuan anak ini yang memang dengan orang tua sendiri tidak mampu didik, akhirnya diberilah tindakan disiplin sendiri. Akhirnya buntutnya apa? Ini seorang guru, seorang ustazah ini betul-betul butuh yang namanya kesabaran luar biasa. Tapi kesabarannya itu tetap ada batasnya. Orang tua yang sudah mengetahui anaknya mempunyai perilaku yang memang betul-betul tidak bisa dididik, seharusnya juga harus menyadari kondisi anaknya. Hari ini di pesantren pun banyak mendapatkan laporan dari pihak orang tua pelecehan seksual. Saya yakin kalau di sini Ulumuddin belum pernah ada yang namanya laporan pelecehan seksual. Kemarin di daerah Pidi itu ada laporan pencabulan. Kalau itu memang itu harus dan wajib untuk diproses. Dan di berbagai daerah Indonesia, di Jawa Timur, di Jawa Tengah,
juga terjadi hal yang sama. Dan saya yakin kalau tindakan-tindakan pelecehan itu memang harus dilaporkan. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, kegundahan, kekhawatiran, dilematisnya seorang guru ketika mendidik anak ini memang harus ada solusi. Sebenarnya ada undang-undang yang mengatur tentang guru. Cuma persoalannya tapi tidak menjawab solusi terhadap relevansinya dengan undang-undang kekerasan terhadap anak. Jadi kedepannya guru juga harus bersatu, seharusnya bersatu mengusulkan revisi terhadap undang-undang guru. Karena apalagi di guru kadang-kala guru honorer, gajinya pas-pasan, ya kan? Ini honorer semua kan, gajinya pas-pasan. Terus dibutuhkan kesabaran yang luar biasa mendidik anak. Pemasukannya materi 5 menit. Pemasukannya malah tidak mencukupi untuk memenuhi di sisi lain menghadapi anak didik yang luar biasa membutuhkan kesabaran. Ini betul-betul harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya. Dan anak-anak pun saya yakin kalau anak-anak Dayah Ulumuddin ini luar biasa. Benar kan? Luar biasa. Ini asalnya dari mana aja nih? Hah? Aceh Utara kan? Ada yang dari luar Aceh? Ada? Mana li ya? Dari luar Aceh? Ada yang dari luar Aceh? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Berarti Ulumuddin sudah dikenal sampai keluar Aceh. Jadi ini buat adik-adik, ini didikan Ulumuddin luar biasa. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari Dayah Ulumuddin sebelum selesai pendidikan. Karena didikan di sini luar biasa. Saya sendiri merasakan bagaimana hasil dari didikan Dayah Ulumuddin. Mungkin kalau bukan dari Dayah Ulumuddin, belum tentu saya ini bisa menjadi pengacara. Ketika saya menjadi pengacara, dengan bekal dari Dayah Ulumuddin ini, bekal agama dari Dayah Ulumuddin, bisa saya kombinasikan ketika menjalankan praktek saya sebagai pengacara. Jadi lulus dari Ulumuddin, adik-adik semua itu bisa menjadi apapun. Bekal agama sudah ada, bekal akhirat sudah ada, tinggal mencari bekal dunia. Insya Allah adik-adik semua akan sukses. Ya. Jadi kalau ada ustadz atau ustazah mencubit, bersyukur, alhamdulillah masih disayang sama ustadz dan ustazah. Kalau tidak pernah ditegur, didisiplinkan oleh ustadz dan ustazah, artinya tidak disayang lagi. Mungkin karena waktunya sudah sangat mepet, mungkin ada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya minta maaf, seharusnya schedule itu jam 10, tapi berhubung seperti sampaikan tadi lagi proses kontestasi pilkada. Abangmu ini lagi maju sebagai calon wali kota.
Jadi sibuk cari duit. Sibuk cari dukungan suara. Dan saya minta buat ustadz, ustazah, adik-adik semua agar mendoakan saya supaya terpilih sebagai wali kota. Amin. Kalau ini nggak boleh kampanye, nggak boleh kampanye. Saya cuma minta doanya. Yang lain terserah, bentuk doa dan dukungan itu terserah. Yang penting saya minta doanya untuk ini ustazahnya juga masih muda. Apa alumni Dahulu juga? Hah? Sebagian besar. Berarti kalau ustazah itu adik leting saya semua. Karena ketika saya masuk ke Dahulu belum ada santriwati, yang ada cuma santriwati belum ada. Jadi kalau ada ustazah dari alumni Ulumuddin berarti adik leting saya. Mungkin cukup sekian, saya tunggu mungkin sesi tanya jawabnya. Terima kasih.